Salam saudara-saudara, apa kabarmu hari ini? Saya pastikan kabar kita kabar luar biasa, oleh karena Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa. Sampai saat ini, nafas kehidupan Allah masih percayakan bagi kita menikmati hari-hari hidup ini dengan penuh sukacita. Dan saya pribadi sangat bersyukur oleh karena kita boleh jumpa lagi pada pelajaran rohani. Dan pada hari ini kita ada pada pelajaran yang ke-11. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tidak terasa satu kuartal hampir berlalu di dalam kita mempelajari akan firman Tuhan. Dan saya berharap bukan saja kita mendengarkan firman Tuhan sepanjang satu kuartal ini, tetapi marilah kita berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan menuntun kita untuk lebih mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan akan menuntun kehidupan kita, bukan saja di dunia ini, tetapi pengharapan saya dan pengharapan saudara-saudara, kita akan masuk dalam kerajaan yang Tuhan sediakan bagi barang siapa yang benar-benar mengikuti akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita lanjut dalam mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa kami di sorga, kebutuhan kami pada hari ini adalah kehadiran kuasa Roh Kudus untuk memampukan kami, menyanggupkan kami untuk mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Kami menyerahkan firman ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, judul pelajaran kita adalah membagikan kisah tentang Yesus. Ayat tema terdapat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 13. Firman Tuhan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pernyataan firman Tuhan yang kita bacakan pada hari ini adalah supaya kamu yang percaya tahu. Kalimat ini saudara-saudara ada dua kata sinonim Yunani. Yang pertama adalah oida dan yang kedua adalah ginosko. Dua kata ini digunakan di seluruh surat atau khotbah yang diterjemahkan sebagai yang mengenal. Ini nyata adalah jaminan, warisan dari semua orang percaya. Dan ayat ini secara teologis mirip dengan penutup Injil. Dan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalamnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, konsep penutup dari 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai 20 ini menyebutkan ada 7 hal yang harus diketahui oleh orang percaya tentang pengalaman mereka akan kebenaran Injil. Bila digabungkan dengan iman kepada Kristus, ini merupakan batu dasar atau fondasi atau jaminan keselamatan. Poin yang pertama adalah orang percaya memiliki hidup yang kekal, terdapat dalam ayat yang ke-13. Yang kedua adalah Allah mendengar doa-doa orang percaya. Yang ketiga, Allah menjawab doa-doa orang percaya. Yang keempat, orang percaya lahir dari Allah, ayat 18. Dan kelima, orang percaya berasal dari Allah, ayat 19. Yang keenam, orang percaya mengetahui bahwa Mesias datang memberi mereka pengertian, ayat yang ke-20. Dan yang ketujuh, orang percaya mengetahui yang benar, apakah Bapa atau Anak, di dalam ayat yang ke-20. Saudara yang diberkati Tuhan, percaya kepada pernyataan dari ayat firman Tuhan yang kita bacakan adalah percaya kepada nama Anak Allah. Saudara-saudara, ini menekankan kepercayaan yang terus-menerus. Dan ini bukan suatu penggunaan nama secara mistis, seperti mistisme orang Yahudi
yang menyebutkan nama atau berdasarkan nama Kabalah. Tetapi saudara-saudara, ini menunjuk kepada nama Yesus Kristus yang kita saksikan di dalam kehidupan kita setiap hari ketika kita bersaksi tentang Yesus. Dan ini akan membuat orang lain tahu apa artinya Yesus bagi kita dan apa yang Yesus lakukan bagi kita waktu yang lalu, saat ini, dan waktu yang akan datang. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jika kesaksian kita tentang Yesus datang dari hati yang telah diubahkan oleh kasih karunia-Nya, kita terpesona oleh kasih-Nya, kita kagum pada kebenarannya, maka saudara-saudara dengan sendirinya orang lain akan terkesan dengan bagaimana kebenaran yang kita yakini yang telah mengubah hidup kita, dan kita akan ada pada perubahan yang besar, baik saudara-saudara kepada kita, kepada orang lain, dan orang lain kepada saudara-saudara mereka. Ini yang akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10, apa perbedaan sebelum kita mengenal Kristus dan apa yang kita miliki sejak kita mengenal Kristus? Saudara-saudara, mari kita lihat. Sebelum kita mengenal Kristus, di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kita mati karena pelanggaran dan dosa-dosa karena mengikuti jalan dunia ini. Hidup di dalam hawa nafsu daging. Dan kita berjalan tanpa tujuan melalui kehidupan dalam kondisi yang terhilang. Dan setelah kita mengenal Kristus di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10, ini benar-benar kita hidup melalui kekayaan yang berlimpah-limpah dari kasih karunia-Nya, dari belas kasihan-Nya yang berlimpah, dan kita menerima karunia keselamatan. Kita memiliki makna baru dan tujuan baru seperti yang dinyatakan oleh Yohanes. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, dalam Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Nah, kalau begitu apa jaminan bagi kita ketika kita bersaksi? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada kepastian keselamatan hidup kekal yang diberikan Allah bagi kita. Dan ingat saudara-saudara, Tuhan rindu agar kita masing-masing bersuka cita di dalam keselamatan yang Dia tawarkan dengan cuma-cuma. Dan Dia ingin kita mengalami apa artinya dibenarkan oleh kasih karunia-Nya dan bebas dari penghukuman yang ditimbulkan oleh kesalahan dosa. Dan Paulus menulis saudara-saudara di dalam Roma pasal 5, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1 dan Roma 8 ayat 1. Nah, saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa sejarah kekristenan dipenuhi dengan kisah-kisah tentang mereka yang harus berkorban luar biasa demi Kristus. Bukan karena orang-orang ini mendapatkan keselamatan, atau bahwa tindakan mereka tidak peduli seberapa tidak mementingkan diri dan penuh pengorbanan. Dan mereka memberi hidup mereka kepada Tuhan. Mereka yakini bahwa ada pahala yang Allah akan siapkan bagi mereka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebaliknya dalam banyak hal mereka menyadari apa yang telah dilakukan Kristus bagi mereka, dan mereka meletakkan semuanya di atas altar pengorbanan menurut panggilan Allah dalam hidup mereka. Oleh sebab itu saudara-saudara, pelajaran bagi kita pada saat ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mari saudara-saudara kita melayani Tuhan. Mari kita melayani Tuhan.
Mari kita letakkan semuanya di atas altar pengorbanan menurut panggilan Allah di dalam hidup kita. Ada jaminan pasti Allah akan lakukan bagi saudara dan saya jika kita setia saat ini, saat yang akan datang. Kita setia untuk mempertahankan kebenaran Tuhan. Kita setia untuk membagikan kebenaran Tuhan kepada sesama kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kesaksian yang kuat memiliki dampak yang mengubah hidup pada orang lain. Dan ini berfokus pada apa yang dilakukan Kristus bagi kita, bukan pada apa yang telah kita korbankan baginya. Dan saudara-saudara, ini berpusat pada pengorbanannya, bukan pada apa yang kita sebut pengorbanan. Di dalam Yohanes 1 ayat 12, Yohanes 10 ayat 10, Yohanes 14 ayat 27, dan 1 Korintus 1 ayat 30. Dalam terang ayat-ayat ini, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pikirkan tentang apa yang telah dilakukan Kristus untuk saudara dan saya. Ketika kita memikirkan hal ini, saudara-saudara, maka kita akan terdorong, termotivasi untuk melayani Dia, apapun taruhannya. Dan saya yakin bahwa kita akan berkomitmen untuk melayani Tuhan sejauh Dia izinkan kita ada di dunia ini. Kita akan berkomitmen untuk setia padanya, setia pada kebenarannya, setia membagikan kebenaran kepada orang lain atau saudara-saudara kita. Mungkin saudara-saudara, mungkin kita telah menjadi orang Kristen yang berdedikasi sepanjang hidup kita. Atau mungkin kita telah mengalami pertobatan yang lebih dramatis. Renungkan saudara-saudara betapa baiknya Yesus bagi saudara dan saya. Dan tujuan Yesus bagi saudara dan saya. Tujuan Yesus adalah Yesus memberikan kedamaian bagi saudara dan saya. Tujuan Yesus itu Yesus memberikan kebahagiaan bagi saudara dan saya yang telah menyerahkan diri kepada Yesus Kristus. Dan pikirkan tentang saat-saat di mana Ia telah memberi Anda kekuatan untuk melewati pengalaman-pengalaman sulit di dalam hidup Anda setiap hari. Mungkin saudara banyak pengalaman. Mungkin ada kejadian-kejadian yang hampir sangat mengecewakan saudara. Tetapi Tuhan itu begitu baik. Dia menolong saudara dan saya. Sampai saat ini Dia masih menolong dan masih menolong saudara dan saya. Dan sampai saat ini Dia ingatkan saudara dan saya bahwa sampai kapanpun Dia akan selalu mengasihi saudara dan saya, jika kita berkomitmen untuk berpegang kepada kebenaran yang Dia berikan bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur atas kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk mempelajari firman Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini. Kami bersyukur oleh karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Apapun keberadaan kami, Tuhan tetap rindu untuk menolong dan menyelamatkan kami. Oleh sebab itu, ajarlah kami untuk kami selalu senantiasa menyerahkan hidup kami untuk dituntun oleh Yesus Kristus sendiri. Ajarlah kami untuk kami selalu berpegang kepada kebenaran. Ajarlah kami untuk kami membagikan kebenaran Kristus di mana saja kami berada, sehingga banyak jiwa akan mengenal, banyak orang akan mengenal Yesus dan kebenaran Yesus sendiri. Bapa di surga, kami menyerahkan akan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Dan firman ini akan mengubah sikap tabiat kami untuk lebih dekat dengan Yesus. Kami tahu pasti, apapun yang terjadi dalam hidup ini, apabila kami melayani Tuhan dengan sepenuh hati, maka ada pahala keselamatan yang Tuhan siapkan bagi kami yang setia kepada Yesus dan berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan akan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pemeliharaan kasih-Mu, karena Tuhan akan sanggupkan kami untuk melewati hari-hari hidup di depan ini. Jadikan kami Allah Tuhan yang kecil di tangan-Mu untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Ini doa kami
persembahkan doa ini, mohon pengampunan dosa bersyukur di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.